Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Mungkin saudara saat ini sedang merenungkan bagaimana Anda dapat menjalani ibadah puasa minggu depan. Baik itu pada hari Kamis saja, atau sepanjang minggu sengsara, yaitu Senin hingga Sabtu. Atau selama 3 hari, katakanlah Kamis, Jumat, Sabtu. Tuhan pernah bertanya kepada bangsa Yehuda yang kembali dari Babel dengan pertanyaan, apakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Zakaria 7 ayat 5. Selama bertahun-tahun lamanya mereka berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum. Tetapi Tuhan tidak merasa mereka berpuasa untuk Dia. Bagaimana jika kita merasa telah berdoa puasa tetapi Tuhan tidak berpikir demikian? Seringkali dalam berpuasa, kita menaruh fokus yang besar pada apa yang kita lakukan dan tidak lakukan, dan bukan pada apa yang Tuhan katakan. Kita mungkin menaruh fokus pada berpuasa dari jam berapa hingga jam berapa, tidak makan sama sekali atau hanya mengonsumsi buah-buahan, biji-bijian, dan minum air mineral saja. Di hari puasa, kita mungkin membaca Alkitab, tetapi tidak merenungkannya. Kita berpuasa dalam hal ini adalah untuk diri sendiri, tetapi tidak untuk Tuhan. Sebenarnya, doa puasa adalah untuk mengenal kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup kita maupun dalam bekerja sama dengan Dia. Esther pernah memanggil orang-orang untuk doa puasa untuk dirinya selama 3 hari, karena saat itu dia ingin mengenal kehendak Allah, apa yang dapat dia lakukan untuk bangsanya yang akan hampir mengalami pembantaian massal oleh kerajaan pada masa itu. Nah, singkat kata, doa puasa itu sebenarnya mendorong kita untuk belajar mengenal apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, doa puasa bukan demo di hadapan Allah. Doa puasa bukan tindakan memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Kita bagaikan berkata, Tuhan, jika Engkau tidak memberikan ini kepada saya, maka saya tidak makan dan tidak minum. Pokoknya saya akan terus menyiksa diriku hingga Engkau memberikan kepadaku apa yang aku minta kepadamu. Doa puasa bukan kegiatan doa. Kita mungkin menumpang tangan pada kulkas kita dan berkata, Tuhan, hari ini saya tidak akan membuka tutup kulkas ini. Atau kita menumpang tangan pada ponsel kita dan berkata, Tuhan, hari ini saya tidak akan membuka aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Kemudian kita bersuka cita karena berhasil tidak makan dan tidak minum dari pagi hingga sore. Doa puasa bukan kegiatan yang kita selesaikan, juga bukan pencapaian rohani. Doa puasa juga bukan pelaporan. Kita melaporkan kegiatan minggu sengsara kepada Tuhan karena kita khawatir jika Tuhan kurang update tentang kegiatan gereja selama minggu sengsara. Ada yang bertanya, mengapa ketika makan breakfast, lunch, dinner, kita berdoa, tetapi ketika kita makan biskuit, kita tidak berdoa. Kemudian ada yang menjawab, apabila yang akan kita konsumsi lebih dari 250 kalori, maka kita perlu laporkan kepada Tuhan. Jika makanan dengan kalori di bawah 250, kita tidak perlu melaporkannya kepada Tuhan. Doa bukan pelaporan. Doa merupakan relasi kita dengan Allah. Di dalam doa kita bersyukur karena pemberiannya, kasihnya, perlindungannya. Di dalam doa kita bersuka cita karena kehadirannya. Kita menangis karena tegurannya. Di dalam doa kita senang karena kebahagiaan di dalam batin kita dari Tuhan. Kita bersedih karena kepedihan hati kita. Doa adalah mempercayakan diri kepada Allah. Di dalam doa kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Di dalam doa kita menyerahkan bagasi kita kepada Tuhan. Seringkali kita membawa terlalu banyak bagasi di tangan kita atau di tubuh kita. Di tangan kiri kita pegang pekerjaan kita, di tangan kanan kita memegang keluarga kita, di lengan kiri kita mengapit pertemanan kita, di lengan kanan kita mengapit pelayanan kita, di pundak dan di leher kita memikul beban berat tanggung jawab dan kekhawatiran kita, sehingga kita menjadi sangat kelelahan. Doa maupun doa puasa adalah memperhatikan Allah.
memperhatikan apa yang Dia harapkan dari kita. Jika di dalam doa, hati kita telah penuh dengan apa yang kita inginkan, maka tidak ada ruang di dalam hati kita untuk memperhatikan Dia. Esensi dari doa puasa adalah berdiam diri di hadapan-Nya, menantikan Dia. Kita membuka hati untuk memperhatikan Dia. Sebab Tuhan ingin mengoreksi hati kita. Dia ingin menunjukkan kesalahan kita. Karena Dia ingin mewujudkan kebahagiaan bagi kita. Kehidupan doa maupun doa puasa, kita ini seperti 4 musim. Terkadang yang kita alami adalah sukacita yang penuh seperti musim semi. Terkadang kita mengalami penuh dengan semangat atau berkobar-kobar seperti musim panas. Terkadang kita tenang, sejuk seperti musim gugur. Terkadang kita merasa dingin dan kesepian seperti musim dingin. Dalam doa puasa, kita bermeditasi. Kita mungkin alergi dengan kata meditasi. Bermeditasi bukan mengosongkan pikiran. Bermeditasi adalah memikirkan perkataan-perkataan Allah. Jika kita memperhatikan Mazmur nomor 1, kita menemukan bahwa orang yang tekun bermeditasi dengan firman Allah bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. A tree that is evergreen. Bermeditasi membuat kehidupan kita berbuah karena kita tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Dalam bermeditasi, kita mengajukan 2 pertanyaan mendasar. Pertama, apa pesan firman Allah untuk pembaca masa itu? Kedua, apa hubungan firman Allah tersebut dengan Kristus Yesus? Karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Setelah itu, kita baru dapat merenungkan apa yang Allah katakan kepada kita dalam teks yang kita renungkan. Misalnya, kita membaca kitab Yehezkiel. Apa yang membuat Tuhan murka sehingga Dia menarik rohnya dari bait suci yang didirikannya sendiri melalui tangan Salomo? Apa yang Kristus Yesus katakan tentang bait Allah? Apa hubungan bait Allah dengan Kristus Yesus yang mengatakan bahwa tubuhnya sendiri adalah bait Allah? Dan apakah ada hal dalam diri kita yang berpotensi membuat Tuhan murka? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai bait Allah-Nya? Sebagai bait Allah baginya. Nah, bagaimana firman Allah tersebut menggambarkan kita, memengaruhi kita, dan membimbing kita? Kita tidak, di dalam doa maupun doa puasa, kita tidak selalu dapat berfokus dalam bermeditasi. Seseorang pernah berkata, dia mengetik doa dan menempelkan doanya di dinding. Ketika dia tidak dapat fokus atau terlalu lelah untuk berdoa, dia berkata, Tuhan, hari ini saya terlalu lelah untuk berdoa, Engkau baca sendiri. Ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus terlalu sedih, mereka tidur. Ketika Daud terlalu sedih, dia duduk di dalam hadirat Allah. Ketika Yeremia terlalu sedih, dia bersungut-sungut dan menangis di hadapan Tuhan. Tidak ada kepalsuan di dalam diri mereka. Nah, ketika hati kita terlalu sedih, kita dapat berdiam diri di hadapan Allah, atau yang disebut dengan doa tanpa kata-kata. Intinya, kita mengarahkan hati pada Kristus. Perhatikan bagaimana Kristus melihat Anda, tersenyum pada Anda, mengasihi Anda, bersuka cita, dan bersorak-sorai karena Anda. Zefanya 3 ayat 17. Saudara, di dalam aplikasi GKI Dutamas terdapat tulisan-tulisan tentang doa puasa maupun tentang doa di dalam bagian doa. Nah, saudara juga dapat mempelajarinya dari sana. Ingatlah pada prinsipnya ketika berpuasa, kita berpuasa untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bye-bye.